Perkenalkan, nama saya Nurmalia, asal sekolah SMA swasta Tautiatul Asyraf, Kecamatan Simpang Mamplang, Kabupaten Pirun. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Al-Muslim. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024 saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG di SMA swasta Tautiatul Asyraf pada materi besaran dan satuan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu, ya. Silakan untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu, ya. Maisar Hawa, Hadir. Rawdatul Jannah, Hadir. Nur Taibah, Hadir. Maza Afia, Hadir. Ayu Nazira, Hadir. Rabaidah, Hadir. Niswatun Khairani, Hadir. Naila Rizka, Hadir. Munira, Hadir. Yaul Husna, Hadir. Fitri Auliani, Hadir. Laura Mutmainah, Hadir. Nurul Al-Fadira. Hadir. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya. Masih ingat tentang materi waktu SMP tentang besaran dan satuan? Masih. Berarti kita hari ini kembali ke materi besaran dan satuan. Ada yang tahu apa pengertian dari besaran? Ada. Apa? Coba disebutkan. Besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai ukuran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dengan nilai atau angka. Masih ingat ada berapa besaran di SMP kemarin yang kalian belajar? Ada? Ada dua? Besaran apa saja? Besaran pokok dan besaran turunan. Ya, besaran pokok dan besaran turunan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian maupun dengan benar. Kemudian dengan tanya jawab, peserta didik mampu menerapkan konsep besaran dalam berbagai persoalan fisika dengan benar. Kemudian melalui tanya jawab, peserta didik dapat membandingkan besaran pokok dan besaran turunan. Ya, itu harus kalian mengerti. Diperhatikan video pembelajarannya. Salam Vietnam. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika @sen.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi besaran dan satuan. Hari ini kita akan pelajari tentang
besaran. Besaran di sini itu bisa dikatakan besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Itu adalah besaran. Nah, dalam fisika besaran itu, nah besaran pokok ya itu ada 7 besaran pokok ya dalam fisika. Itu yang ini saya tuliskan saja, saya bikin tabel ya. Ini nomornya, ini besaran pokoknya. Oke, kemudian di sini adalah satuan, sekaligus saya tuliskan dimensi. Yang pertama, ya jelas. Yang pertama, besaran pokok massa. Oke. Nah, besaran pokok massa itu bisa disimpulkan M kecil ya. Nah, satuannya massa itu adalah kilogram. Dengan singkatan satuannya Kg. Tentunya ini satuannya adalah satuan standar internasional ya, SI satuannya. Nah, dimensi dari massa di sini adalah M besar. Yang kedua, besaran panjang. Nah, simbol besaran panjang ini macam-macam, ada L, ada dan sebagainya. Jadi tidak tetap ya. Kalau massa kan M kecil, jadi di sini bisa L gitu ya, bisa hanya simbol satuan S kecil. Dimensinya D besar. Yang keempat di sini adalah suhu. Simbol besarannya itu bisa kita tuliskan T besar. Ya, satuannya di sini Kelvin. Ya, singkatan dari satuannya K besar. Dimensinya itu theta. Yang kelima adalah kuat arus. Simbol dari besaran pokoknya bisa I kecil, bisa I besar ya. Dari materi yang sudah kita lihat, bagaimana sudah dimengerti mengenai besaran dan satuan? Alhamdulillah. Berarti sudah dimengerti ya, besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai ukuran. segala sesuatu yang dapat diukur. Pernah kalian melihat di dalam kehidupan sehari-hari orang mengukur? Besaran. Apa saja yang bisa diukur? Badan, ya, tinggi ya. Kemudian apa lagi? Meja. Yang bisa diukur? Apa? Meja bisa diukur. Apa lagi? Kursi bisa kita ukur dengan apa? Dan menggunakan apa? Alat ukur apa? Untuk mengukur meja, mengukur tinggi meter. Ya, berarti meter adalah satuan dari besaran. Contohnya besaran apa? Besaran? Iya, besaran panjang. Besaran panjang satuannya adalah meter. Itu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya Ibu ingin membagikan kalian dalam 3 kelompok ya. Yang pertama untuk kelompok 1, Mesatawa, Raudatul Jannah, Nur Taibah, Mazalafia. Kelompok 2,
Ayu Nazira, Rabaidah, Niswatun Khairani, Naila Rizka. Untuk kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3, Yaul Husna, Fitri Auliani, Laura Mutmainah, dan Nurul Al-Fadira. Baik, sebelum kalian berkelompok, Ibu ingin memberitahu sedikit mengenai penilaian yang akan Ibu ambil ya. Penilaian di sini di dalam kelompok yang pertama adalah penilaian kerjasama. Kemudian penilaian sikap dan pengetahuan. Jadi di dalam kelompok kalian harus bekerja sama satu dan lainnya. Jangan yang satu duduk, 2 bekerja, itu jangan ya. Ibu harap kalian harus bekerja sama. Silakan untuk duduk kelompok terlebih dahulu. Cari pasangannya masing-masing untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nomor 7, volume satuannya meter kubik. Nomor 8, energi satuannya kilogram kali meter kuadrat per sekon. Kegiatan kedua adalah jodohkan besaran dengan dimensinya seperti tepat. Nomor 1, waktu dimensinya T besar. Nomor 2, suhu dimensinya theta. Nomor 3, massa dimensinya M besar. Nomor 4, panjang dimensinya M besar. Nomor 5, usaha dimensinya ML pangkat 2 T min 2. Nomor 6, gaya dimensinya MLT min 2. Nomor 7, massa jenis dimensinya ML min 3. Nomor 8, tekanan dimensinya ML min 1 T min 2. Nomor 9, percepatan dimensinya LT min 2. Jodohkan gambar besaran yang sesuai. Nomor 1, gambar yang pertama jangka sorong besarannya panjang. Nomor 2, luxmeter besaran identitas cahaya. Nomor 3, gambar yang ketiga stopwatch besaran waktu. Nomor 4, besaran neraca besarannya massa. Nomor 5, neraca Pegas besaran gaya. Nomor 6, amperemeter besaran kilat arus. Nomor 7, gambar ke-7 termometer besaran suhu. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada. Silakan pertanyaannya. Bisa Anda jelaskan sedikit mengenai penggunaan jangka sorong dalam pengukuran? Berdiri yang bertanya, Nak, biar lebih jelas. Bisa Anda jelaskan sedikit mengenai penggunaan jangka sorong dalam pengukuran? Terima kasih atas pertanyaannya. Anda meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Caranya untuk mengukur menggunakan Saya gambar yang ketiga stopwatch besarannya waktu. Gambar yang keempat neraca besarannya massa. Gambar yang kelima neraca Pegas besarannya gaya. Gambar yang keenam amperemeter besarannya kuat arus. Gambar yang ketujuh termometer besarannya suhu. Ada yang ingin bertanya?
Ada. Yang bertanya berdiri, Nak. Apa yang dimaksud dengan besaran dan syarat-syaratnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dapat dinyatakan dengan angka. Dari pengertian tadi dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran harus mempunyai 3 syarat, yaitu dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka nilai, dan mempunyai satuan. Bisa diterima? Bisa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh kawan kami, Ratu Jana. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Adapun hasil kerja kelompok kami, besaran pokok, besaran panjang lambangnya L, satuannya meter, lambangnya M. Besaran massa, lambangnya M, satuannya kilogram, lambangnya kg. Waktu, lambangnya T, satuannya sekon, lambangnya S. Kuat arus listrik, lambangnya I, satuannya ampere, lambangnya A. Suhu, lambangnya T, satuannya Kelvin, lambangnya K. Identitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Jumlah zat, lambangnya N, satuannya mol, lambangnya mol. Besaran turunan, gaya satuannya Newton, massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, tekanan satuannya Pascal, kecepatan satuannya meter atau sekon, usaha satuannya joule. Daya satuannya kilogram kali meter kuadrat per sekon kubik. Volume satuannya meter kubik. Energi satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Jodohkanlah besaran dengan dimensinya secara tepat. Waktu dimensinya T, suhu dimensinya delta, massa dimensinya M, panjang dimensinya L, usaha dimensinya ml kuadrat T min 2, gaya dimensinya mlt min 2, massa jenis dimensinya ml min 3, tekanan dimensinya ml min 1 T min 2, percepatan dimensinya lt min 2. Jodohkanlah gambar dengan besaran yang sesuai. Gambar yang pertama, jangka sorong besarannya panjang, loop meter besaran identitas cahaya. Gambar yang ketiga, stopwatch besarannya waktu. Gambar yang keempat, neraca besarannya massa. Gambar yang kelima, neraca pegas besarannya gaya. Gambar yang keenam, amperameter besarannya kuat arus. Gambar yang ketujuh, termometer besarannya suhu. Ada yang ingin bertanya? Ada. Bisa Anda jelaskan sedikit mengenai penggunaan jangka sorong dalam pengukuran? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Caranya untuk mengukur menggunakan jangka sorong harus mengetahui nilai skala utama dan nilai skala Nannius. Kemudian baru Gaya dimensinya mlt min 2, massa jenis dimensinya ml min 3, tekanan dimensinya ml min 1 T min 2, percepatan dimensinya lt min 2.
Jodohkanlah gambar dengan besaran yang sesuai. Gambar yang pertama, jangkau sorong besarannya panjang. Lux-meter besaran identitas cahaya. Gambar yang ketiga, stopwatch besarannya waktu. Gambar yang keempat, neraca besarannya massa. Gambar yang kelima, neraca pegas besarannya gaya. Gambar yang keenam, amperemeter besarannya kuat arus. Gambar yang ketujuh, termometer besarannya suhu. Ada yang ingin bertanya? Ada? Bisa Anda jelaskan sedikit mengenai penggunaan jangkau sorong dalam pengukuran? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Caranya untuk mengukur menggunakan jangka sorong harus mengetahui nilai skala utama dan nilai skala non-use. Kemudian baru kita ketahui hasil pengukurannya. Di mana skala non-use adalah skala yang tertera pada arahan geser dan skala utama adalah skala yang tertera pada arahan pusat. Bisa diterima? Bisa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya masing-masing kelompok. Berarti ini sudah jelas ya. Untuk lengkapilah tabel besaran pokok dan satuan berikut dengan benar. Untuk panjang ada lambangnya L, kemudian massa ada lambangnya M, kemudian waktu ada lambangnya T, kemudian kuat arus listrik ada lambangnya I, dan suhu ada lambangnya T besar ya. Untuk intensitas cahaya I besar. Kemudian untuk jumlah zat N atau N kecil ya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, jodohkanlah gambar dengan nama alat ukur berikut dengan tepat. Yang pertama di sini ada gambar jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur untuk panjang. Kemudian ada lux-meter. Lux-meter ini adalah alat ukur untuk intensitas cahaya. Kemudian stopwatch untuk alat ukur waktu. Berarti sudah dipahami ya? Ya. Kemudian dari pertanyaan yang tadi, ada apa saja pertanyaannya? Soal yang pertama tadi, apa yang dimaksud dengan besaran dan syarat-syaratnya? Ya. Udah dijawab ya dari kelompok masing-masing tadi ya? Sudah. Syaratnya dapat diukur atau dihitung. Kemudian dapat dinyatakan dengan angka dan mempunyai nilai dan mempunyai satuan. Contohnya di saat kita mengukur meja, panjang meja misalnya 3 meter. 3 meter itu adalah angka, sedangkan meter itu atau M adalah satuannya. Sudah dipahami? Sudah. Sudah. Baik. Sekarang sebelum kita lanjut, Ibu ingin memberi ice breaking terlebih dahulu untuk kalian biar lebih semangat. Ya. Silakan duduk dulu yang rapi seperti semula. Ibu akan memberikan evaluasi ya. Bangun
saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar refleksi. Di sini kalian harus menjawab soal yang ada di sini mengenai pembelajaran materi hari ini. Sudah dipahami atau belum materinya? Silakan dijelaskan di lembar refleksi ya. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo
kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada siapa? Di mana? Rubaidah dulu, bangun Rubaidah. Besaran terbagi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Iya, silakan. Ada lagi? Nah, silakan. Besaran pokok ada 7, panjang, masa, waktu, suhu, kuat, industri, Iya. tidak cahaya, jumlah nada. Iya, ada lagi yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Ada Nah, silakan Mas Taiba. besaran matematika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Iya, ada lagi? Sudah. Berarti besaran dalam fisika adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian alat-alat ukur dalam fisika itu ada 7. ada meteran. Itu adalah besaran ya. Itu besaran fisika yang termasuk ke dalam besaran pokok. Ada berapa besaran pokok? Ada tuh? Ada 7. Ada apa saja? Iya. Kemudian satuannya untuk panjang adalah meter. Untuk masa kilogram. Untuk waktu sekon. Untuk intensitas cahaya kandela. Untuk kuat arus ampere. Iya, berarti sudah dipahami ya. Kemudian alat-alat ukur yang sering kita jumpai adalah jam dinding, apalagi meteran, jangka sorong, apalagi stopwatch, ya. Kalau zaman dahulu tidak memakai alat-alat ukur yang seperti itu, tapi orang menggunakan jengkal, hasta. Kalian ketahui apa itu hasta? Memakai tangan, hasta, sehasta, ya. Kemudian menggunakan langkah. Berapa langkah ukuran luas kamar misalnya? Kalau dulu itu memakai langkah, hasta atau jengkal. Tapi untuk sekarang tidak memakai jengkal atau hasta lagi karena sudah maju, sudah memakai meteran. Ya, untuk waktu juga sudah ada jam. Kalau zaman dahulu nggak memakai jam, tapi cuma melihat arah matahari. Sudah dipahami ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Berarti untuk materi selanjutnya kita akan memasuki materi vektor ya untuk minggu depan ya. Iya. Jadi sekarang sebelum Ibu akhiri, terlebih dahulu kita salat dulu. Salam.